Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya coba menjelaskan sebuah karakteristik dari sebuah instrumen, di mana telah kita ketahui bersama karakteristik sebuah instrumen pengukuran itu ada dua jenis. Yang pertama karakteristik statis yang sudah kita bahas. Kemudian berikutnya adalah karakteristik dinamis atau dynamic karakteristik. Nah, static karakteristik atau karakteristik statis itu hanya satu titik pengukuran gitu ya, satu titik pengukuran di mana dia responnya. Jadi tidak ada perubahan nilai pengukuran, misalkan dari 0 ke 1, dari 0 ke 2, 0 ke 3 itu tidak ada analisanya. Langsung dianalisa ketika dia berada statis pada pengukuran di 3 misalkan ya, 3 volt. Misalkan kalau multimeter ataupun voltmeter. Jadi mengukur satu titik pengukuran di 3 volt, di 5 volt, di 6 volt satu titik. Tidak ada perubahan misalkan dari 5 volt ke 6 volt. Nah, maka dynamic karakteristik atau karakteristik dinamis itu ada hubungannya dengan hal itu. Jadi respon perubahan variabel yang diukur terhadap waktu. Nah, ada tiga jenis karakteristik dinamis ya, yaitu zero order atau order 0, kemudian order 1 dan order 2. Mirip seperti halnya persamaan diferensial. Nah, perbedaannya adalah kalau persamaan diferensial itu ada order tinggi, di sini dynamic karakteristik dari sebuah instrumen itu hanya sampai order 2 saja. Nah, bagaimana order 1? Order 1 itu sama halnya seperti karakteristik statis gitu ya. Waktu antara pengukuran, respon antara pengukuran yang diukur, ini variabel yang diukur, dan output dari sebuah instrumen itu direct tanpa adanya jeda waktu sama sekali. Jadi begitu di input atau yang diukur itu berubah, seketika itu instrumen pengukuran, alat ukurnya itu langsung merespon tanpa adanya jeda waktu. Nah, ini sama halnya seperti static karakteristik atau di bagian sensitivity. Jadi B0 per A0 ini adalah sensitivitas dari pengukuran. Jadi begitu diukur berapa perkaliannya atau gainnya, ini diperkecil atau diperbesar gitu ya, hubungan antara yang diukur dan outputnya. Nah, ini zero order. Jadi hanya karena tidak ada perubahan waktu, jadi ketika diukur langsung saja berapa penguatan. Misalkan di 10 ini jadi 5, 10 jadi 4 dan seterusnya gitu ya. Hubungan antara input dan output dalam sebuah sensor itu zero order. Ini juga sudah dicontohkan pada sebelum-sebelumnya di bagian sensitivitas sebuah sensor. Oke. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah fokus utamanya adalah zero order ya. First order. Jadi order 1. Karena apa? Karena secara umum respon dari sebuah alat ukur itu kebanyakan adalah first order, order 1. Terjadi sebuah lagging atau jeda waktu gitu ya, jeda nominal. Nah, kita bahas. Oke. Nah, di first order itu seperti ini. Jadi ketika sebuah besaran yang diukur, misalkan tegangan, itu ada responnya direct dari 0 ke 100 misalkan, ini 0 ke 100. Nah, itu terjadi perubahan secara langsung, fungsi step namanya ini. Nah, ketika terjadi perubahan fungsi step seperti ini, nah respon dari instrumen itu terjeda gitu ya, terjeda, sehingga dalam jeda waktu tertentu dia itu konvergen atau sama dengan yang diukur. Nah, ini butuh jeda waktu. Nah,
Dalam first order ini ada yang namanya time constant. Apa yang dimaksud time constant? Yaitu waktu ketika respons si instrumen itu mencapai 63% dari nominal yang diukur. Misalkan tadi berubah dari 0 ke 100 volt. Nah, berapa 63%-nya dari 100 volt? Tentunya 63 volt. Nah, ketika respon itu mencapai 60, respon alat ukur kita mencapai 63 volt, itulah waktu konstan. Nah, ini banyak yang dalam datasheet sensor itu mencantumkan time konstannya atau time delay-nya. Nah, ini di 63%. Nah, ketika dia merespon di 63% dari nominal yang diukur itu, ini dinamakan time constant. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai model first order itu untuk memperkirakan error atau bagaimana karakteristik, menggambarkan karakteristik dari sebuah instrumen itu sendiri. Oke. Nah, persamaan ataupun model instrumen dari first order itu menggunakan persamaan diferensial order 1 karena first order 1 bisa juga dinyatakan dengan persamaan beda atau Laplace. Nah, kita pokok bahasan kita di sini masih dalam analisa kontinu, jadi kita menggunakan persamaan diferensial dan Laplace. Nanti kalau di sinyal yang lebih advance itu menggunakan persamaan beda dan transformasi Z ya di area-area digital nantinya. Nah, kalau kita masih membahas kontinu, nah itu menggunakan persamaan diferensial dan Laplace. Nah, bagaimana persamaan first order? Ini ada A1 sebuah parameter, D Q0 ini adalah outputnya per dt, jadi perubahan di output. Nah, ini tadi yang terjadi lag adalah di output, maka yang diturunkan di output. Nah, A0 kali Q0 ini respon statisnya sama dengan B0 Q1. Nah, jadi respon statisnya ditambah respon dinamiknya. Nah, ini kalau kita laplaskan respon ini persamaan diferensial ini menjadi sebuah persamaan Laplace seperti ini. Nah, ketika B0 per A0 itu kita asumsikan sebagai, kita sederhanakan sebagai K. Nah, K ini bisa lebih besar dari 0 atau bisa kurang dari 0, lebih besar dari 0, antara 0 sampai 1 berarti terjadi pengecilan atau gainnya kurang dari 1. Kemudian bisa lebih besar dari 1 atau pembesaran gitu ya. Itu karakteristik statisnya ini atau sensitivitas sensor itu sendiri yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, berikutnya ada TS. TS di sini A1 per 0, respon antara initial dan finalnya itu disimbolkan dengan TS atau time constant tadi, 63% dari nominal yang diukur tadi ya. Nah, oke. Nah, ini kalau dilaplaskan bentuknya seperti ini. Jadi kita seperti Laplace yang sudah dijelaskan di matematika teknik gitu ya. Bagaimana prosesnya ini nanti Anda buka kembali di matematika teknik gitu ya. Oke. Nah, jadi ini tadi blok model tadi K per TS kali S plus 1 ini masih model Laplace, atau dalam beberapa buku itu S itu dinyatakan dengan D, diferensial. Nah, itu masih model dari sensor itu sendiri ya. Ini persamaan ini itu masih model sensor. Jadi kalau ada sensor yang merubah satu nilai ke nilai yang lain, besaran ke besaran yang lain, satu besaran ke besaran yang lain, besaran mekanis ke elektris misalkan.
Nah, itu modelnya seperti ini. K per TS tadi, time constantnya plus 1. Nah, tentunya sensor itu ada sinyal yang diukur, yaitu di sini misalkan TI atau key in ya. Nah, ini itu ada bentuk sinyalnya. Nah, tadi kalau first order itu analisanya adalah menggunakan respon step. Jadi sinyalnya perubahannya secara konstan, secara insidental gitu, langsung berubahnya. Ya, seketika itu berubah gitu ya, tanpa ada jeda sedikit pun gitu ya. Nah, ini misalkan berubah dari 0 ke QIS. Nah, ini sebuah nilai di sini ya. Bisa berubah dari 0 ke 1, 0 ke 30, 0 ke 40. Nah, ini adalah sinyal step. Nah, berubah dari awalnya 0 langsung ke nominalnya, berubah ke 30 dan seterusnya gitu ya, sesuai tingginya. Nah, ini kita asumsikan sinyal yang masuk di sensor adalah sinyal seperti ini, perubahan yang sangat direct. Nah, sinyal yang masuk ke sebuah sensor itu atau yang diukur itu mempunyai sinyal seperti ini. Nah, masing-masing punya model sensornya, modelnya K per TS S plus 1. Nah, ini. Nah, sinyalnya yang masuk key in tadi adalah 1 S. Nah, ya, 1 S dari Laplace-nya 1. Ya, Laplace-nya 1 kan 1 S dikali key S. Berapa tingginya? Kalau 1 ya berarti 1 S, kalau 30 ya 30 per S karena key S-nya. Berapa nominal perubahannya itu ya. Nah, ini kita analisa, dimasukkan ke inputnya sini sensor. Jadi model sinyalnya ini 1 per QS kita masukkan ke TI, kemudian di proses sensor. Nah, baru kita analisa respon dari sensor itu seperti apa. Oke, kita masukkan ke key in. Kita masukkan ini. Ini QIS ya, salah ketik. QIS kita masukkan. Nah, ini S-nya saya taruh di depan. Ini kita sederhanakan. Kemudian S-nya kita pisah. Nah, bagaimana Pak kok bisa dapat ini seperti TS? Nah, ini TS-nya kita bagi dengan TS. Nah, kita bagi dengan TS. Nah, akhirnya atas dibagi TS, di bawah dibagi TS supaya depannya ini hilang. Ya, depannya ini hilang. Nah, bagaimana kok jadi 1 plus min 1 ini? Ini ada di matematika teknik yang sudah kita bahas sebelumnya menggunakan partial ekspansi ya. Kita cari parameternya. Di sini ada parameter, di sini parameter, ketemunya 1 sama min 1. Nah, sesudah itu sisalah di sini berarti inputnya adalah QIS, berapa perubahannya. Ya, berapa 0 ke berapa ini QIS nominalnya. Nah, ini adalah model ketika sebuah sensor mendapatkan sinyal step tadi. Oke. Nah, kalau kita Laplace balik, kita Laplace inverse Laplace. Ini 1 per S adalah 1, kemudian min 1 per S plus 1 per TS itu adalah min T per TS ya. Min T itu dari S plus alfa, alfanya sendiri adalah seperti S. Nah, ini adalah model sensor ketika terjadi perubahan sinyal step. Nah, ini tadi sinyal stepnya berubah dari 0 ke nominalnya QIS ya. Misalnya 0 ke 30, 0 ke 20, 0 ke 100, 0 ke 1, 0 ke 0,5. Nah, itu seperti ini. Nah, bagaimana kalau sinyalnya yang diukur itu bukan berubah dari 0 gitu ya. Misalkan dari 10 ke 30. Nah, kalau
penjabaran ini ada di bukunya measurement sistemnya Ernest O. Doblin, itu seperti ini. Nah, di buku yang lain, ini bukunya Curtis D. Johnson, Process Control Instrumentation and Technology. Nah, ini perubahannya bukan dari 0. Nah, ada nilai inisial ke nilai final. Nah, berubah misalkan dari 10 ke 30, 10 ke dan seterusnya ya, bukan dari 0. Nah, itu ditambahkan rumus ini. Jadi ditambahkan berapa nominal inisialnya di awal. Ini nominal di awal K, sensitivitasnya tadi dikali nominal yang diukur awal ditambah K dikali ini tadi perubahan ketika ada sinyal step tadi ya. Nah, jadi hampir sama dengan ini, cuma ditambah di sini ada nominal awalnya ya. Jadi ada dua rumus, tentunya hampir sama. Kalau perubahannya dari 0, kita masukkan KI ini 0 ya. Terus ini 0 kan sama dengan yang sudah dijelaskan di bukunya Ernest O. Doblin. Nah, maka kita gunakan ini rumus yang terakhir ini untuk menganalisa dari sebuah sinyal step dari sebuah sensor gitu ya. Oke, sebagai contoh, nah saya uraikan contohnya. Sebuah sensor itu mempunyai range pengukuran ya. Kita mengukur sensor tekanan itu bisa PSI, satunya ada kPa, kemudian ada bar. Nah, ini kebetulan sensornya itu menyantumkan PSI dan kPa. Nah, itu mengukur range-nya 0 sampai 50, kemudian menghasilkan output 0 sampai 40 mV. Nah, jadi inputnya tekanan kPa, kemudian outputnya dalam milivolt. Nah, sedangkan time constantnya itu ada di 1 milisecond. Ya, di datasheetnya 1 milisecond. Kemudian coba kita cari output ketika mengukur ya, ada perubahan yang diukur 10 sampai 30 kPa. Ini ngukurnya tidak sampai 63%-nya, hanya sampai 0,75 milisecond. Cari nilai errornya berapa ya. Selisih antara tadi. Berarti kalau mengukur dari 10 ke 30, finalnya 30, errornya berapa? Ya, bisa dalam kPa, bisa dalam milivolt. Oke, pertama-tama kita cari sensitivitasnya tadi. Kita tahu bahwa sensitivitas itu adalah tadi B0 per A0. B0-nya adalah berapa range yang ada di output. Terus A0-nya adalah berapa range yang ada di input. Yang di output tadi 40 sampai 0 mV. Kemudian yang di input itu atau yang diukur itu mengukur antara 0 sampai 50 kPa. Nah, kita hitung itu 4:5 atau 40 per 50. Nah, sensitivitasnya adalah dia akan keluar 0, sensornya akan merespon 0,8 mV setiap ada perubahan 1 kPa. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus yang terakhir ini tadi. Ya, kita masukkan di rumus K-nya 0,8, 0,8. Kemudian time constantnya ya, time constantnya itu 1 milisecond atau 0,001 second. Ya, kita masukkan dalam second. Satuannya adalah detik. Nah, kita masukkan jadi T per 0,001. Nah, tadi dalam contoh tadi kita diminta
menganalisa ketika sensor berubah dari 10 sampai 30 kPa ya, berubah dari 10 sampai 30 kPa dalam waktu 0,75 milisecond ya, 0,75 milisecond. Nah, 0,75 milisecond itu berarti finalnya adalah 30 kPa, kita masukkan. Inisialnya awal perubahannya sebelum berubah adalah 10 kPa. Ini kita masukkan 10 ya. Kemudian berapa waktunya? 0,75 milisecond atau 0,00075. Kita hitung ya, ya, 0,0075 dibagi 0,01 ya, 0,75 minus tadi, kemudian pangkat ya, 0,472366 ya. Di sini hasilnya ini 0,7366472 itu ya, 472 di sini. Oke. Kemudian di 1 min ya, 1 min berarti dikurangi 1 hasilnya ini harusnya plus 0,576 ya, dikali 0,8 dikali selisihnya tadi 20 dikali 0,8 kemudian dikali 20 8,44 tadi 8,44 kemudian 10 kali 0,8 adalah 8 sehingga outputnya ketika pengukuran 10 sampai 30 kPa dalam waktu 0,75 milisecond itu 16,44 milivolt ya. Ini output ketika mengukurnya sejumlah 0,75 milisecond. Nah, kita cari errornya ya, ketika 0,75 milisecond tadi. Nah, rumus statisnya adalah, kita tahu tadi statis hanya input ini K kali output ya, kali sensitivitasnya ya. Input K kali output. Inputnya tadi adalah ketika 0,75 milisecond tadi adalah 16,44 milivolt. Kita hitung tadi di sini. Nah, itu outputnya ya, output sensornya, output Q0. Berapa nilai KPA-nya? Ya, nilai KPA-nya adalah 16,44 milivolt per 0,8. Jadi outputnya 16,44 itu mengukur 20,55 KPA ya, 20,55 KPA. Nah, sedangkan sensor kita tadi berubah ke 30 KPA. Nominal aslinya ya. Tekanannya itu aslinya berubah 10 ke 30 KPA. Nah, ketika mengukurnya hanya 0,75 milisecond itu ada terjadi error ya, 30 dikurangi 20,55. Nah, itu terjadi error 9,45 KPA. Nah, ini 9,45 KPA. Ini terjadi errornya. Error pengukurannya itu selisih. Atau kalau mau dianalisa di outputnya itu terjadi selisih. Ini tadi 30 KPA yang kita rubah tadi kan yang 16,44 milivolt di sini. Ketemunya 20,55 KPA. Atau yang kita rubah adalah yang 30-nya. 30 KPA kali 0,8 ya. Kita rubah yang di sini. Ini 30 KPA. Berapa milivolt? Ketemunya 24 milivolt.
dikurangi 16,44, hasilnya adalah 7,56 mV. Ini errornya. Jadi ketika mengukur mengukur perubahan dari 10 ke 30 kPa dalam 0,75 milisecond itu 16,44, ada error 9,45 kPa atau 7,56 mV. Ini errornya. Nah, saya coba simulasikan dengan Python. Ini source code-nya. Ini kita masukkan library-nya, kemudian T sama dengan, jadi kita menghitung berapa waktunya. Ini kita simulasikan dulu waktu berjalan dari 0 detik sampai 6 milisecond. Ini dalam milisecond saya. 0 sampai 6 milisecond. Kemudian langkahnya setiap 0,001 milisecond atau 1 nanosecond berarti ya, nanosecond. Nah, K-nya tadi adalah 0,8, kemudian time constantnya adalah 1 milisecond, kemudian berubah dari inisial 10 ke 30. Rumusnya tadi K plus QI, berapa inisialnya? K kali 1 kurangi E pangkat eksponensial pangkat eksponensial dari 1 plus 1T min TS. Nah, dikali Q finalnya tadi 30 kurangi QI ini 10. Nah, kemudian ini saya hitung yang diukur tadi berubah ke 30 ya, 30 kali 0,8 tadi ketemunya 24 mV ya. Ini berubah 24 mV. Saya buat dalam mV. Ini 30 tadi key finalnya 30 kali 0,8. Nah, kemudian ini hanya membuat waktunya saja, berapa waktunya untuk menggambar sinyal yang aslinya, perubahan aslinya, perubahan semestinya. Nah, kemudian saya plot ini respon dari sinyal sensor key 0 tadi, kemudian ini key measurement yang real harusnya. Nah, harusnya berubah dari 8 mV ke 24 mV langsung. Nah, kalau kita plot dari 0 detik sampai 6 milisecond, dari 0 milisecond sampai 6 milisecond. Nah, tadi kan 0,75 itu hanya nominalnya 16 ya, kisaran sini. Ya, kisaran sini. Ya. 0,75 tadi kisaran sini. Nah, ketika diplot sampai 6 milidetik, nah ini ternyata kalau digambarkan detiknya, ini T-nya ini kita ganti dari 0, 0,001, 0,002, 0, terus kita plot satu persatu sampai ketemu di sini 6 per TS min 6 per 1, di sini TS-nya tadi. Ketemunya ini. Nah, 6 milisecond itu dia baru stabil ya, sama dengan nilai real aslinya ketika mengukur 30 milisecond yang harusnya 24 mV. Outputnya tadi masih 16. Nah, ini kan selisihnya tadi ada 9 kPa atau selisihnya 7,5 mV. Nah, ini selisih tadi yang kita ukur, ini error di sini. Nah, error di sini. Ini errornya tadi ketika 7 ya, 7,56 mV. Nah, kalau mau lebih dekat ya berarti ngukurnya itu selama 4 detik atau 6 detik ini paling tidak ya. Ngukurnya sampai 6 detik. Nah, kalau membuat, nah tujuannya apa ketika saya mensimulasikan ini? Misalkan ketika kita membuat sistem kontrol tekanan gitu ya. Nah,
berapa lama waktu yang digunakan untuk mengukur tekanan itu. Ternyata dengan sensor yang kita gunakan itu baiknya setiap 6 milisecond ya. Itu diupdate. Jangan setiap 2 milisecond ya, bisa jadi ada error yang tinggi di sini ya. Ngupdate-nya setiap 5 atau 4 milisecond supaya errornya ada error yang lebih sedikit nih ya. Langsung sensornya sudah ngerespon gitu ya. Sudah ngerespon dengan baik. Misalkan seperti itu. Jadi kita simulasikan kalau ada sinyal yang seperti ini, baiknya ternyata diupdate tiap 4 milisecond atau 6 milisecond paling tidak. Ya, supaya errornya kecil gitu ya. Nah, oke, itu tadi adalah contoh bagaimana dynamic karakteristik dari sebuah sensor. Silakan dicoba di sini ketika time konstannya, misalnya Anda coba ketika time konstannya lebih cepat, yaitu 0,1 milisecond, sedangkan perubahan kPa-nya sama 10 ke 30 kPa, kemudian pengukurannya dalam 0,75 milisecond. Jadi ya, silakan dicoba kerjakan di sendiri, kalian coba sebagai penugasan. Itu yang dirubah adalah time constantnya, awalnya 1 milisecond menjadi 0,1 milisecond. Nah, silakan dicoba bagaimana error di sini, apakah lebih kecil atau bagaimana. Nah, silakan dicoba. Sampai di sini penjelasan saya terkait dynamic karakteristik atau respon dinamis dari sebuah instrumen ya, sebagai pelengkap materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Saya kira itu penjelasan saya kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar atau di DM saya. Jadi bisa kita komunikasi lewat berbagai media. Saya kira itu saya cukupkan video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.